Apalagi yang akan Anda beli? Mesin, bahan-bahan? Jika Anda lihat, saat ini ketika kami menayangkan cuplikan, mesin pres sedang bekerja. Ketika mesin pres memukul paket-paket yang dikumpulkan untuk gerinda sudut, setiap 16 detik keluar satu paket. Ya, satu operator bisa saja menaruhnya ke dalam kontainer, tapi itu tidak benar karena operator seharusnya mengerjakan hal lain. Ini adalah pemanfaatan yang tidak efisien. Jadi dibutuhkan sistem konveyor untuk memasukkan ke dalam kontainer alat penata, dan itu membutuhkan biaya. Namun tanpa itu pun bisa dijalankan, hanya saja biaya produksinya akan lebih tinggi. Jika ada dana, alat itu bisa dipasang. Tapi sekarang kami sedang memecah segmen, di sana situasinya bahkan lebih rumit, 2 orang harus berdiri karena segmen-segmen itu datang secara terus-menerus, 1 orang menerima beberapa segmen sekaligus, sekitar 100-150 segmen, mereka membentuknya menjadi satu bundel dan pada saat yang sama, orang kedua harus menerima segmen-segmen itu dengan tangannya. Bisa juga dengan cara lain, jika ada dana, bisa dipasang konveyor melintang, lalu konveyor memanjang bersama dengan alat penata. Tolong jelaskan, di awal proyek Anda ingin memproduksi gergaji potong bersama dengan gerinda sudut, tapi sepertinya semuanya jadi terhenti. Tidak terhenti, sama sekali tidak, alat-alat itu masih ada di laboratorium. Hanya saja, Anda tahu, begini ceritanya. Semua ini terjadi karena kami mulai bekerja sama dengan Interscroll, lalu Interscroll mengubah arah, mereka memilih fokus pada BLDC, dan semua orang tahu hasilnya. Dan sekarang merek Interscroll sudah menjadi milik orang Tiongkok. Namun dana yang telah diinvestasikan, waktu, tenaga, dan sumber daya manusia yang telah dikeluarkan tidak bisa begitu saja diabaikan, ya begitu saja. Tidak, itulah sebabnya ini masih berlanjut, itulah mengapa kami berniat untuk terus mengembangkan dan mengerjakan motor-motor tanam yang dapat digunakan dalam berbagai peralatan mesin, gergaji potong dan gerinda sudut. Karena gerinda sudut adalah solusi yang paling rumit. Ini adalah solusi di mana sangat sulit untuk mewujudkan penggeraknya. Pada mesin-mesin lain lebih mudah. Jadi kira-kira seperti itu. Seberapa efisien gerinda sudut kita dibanding yang pakai komutator? Efisiensi operasional motor komutator memang secara umum rendah. Secara umum, motor komutator memiliki tingkat efisiensi yang relatif rendah. Namun, karena mereka memiliki daya spesifik yang sangat tinggi dan putaran yang sangat tinggi, mereka menjadi sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi. Justru motor komutatorlah yang membuat alat modern seperti sekarang. Mereka menjadi dasar bagi alat listrik modern. Kemudian motor BLDC yang canggih ini juga mulai digunakan secara luas di sana. Dulu memang tidak ada kemungkinan yang realistis untuk dapat membuat motor asinkron karena adanya keterbatasan teknis yang signifikan, khususnya terkait dengan pengelolaan aliran magnet yang kompleks. Namun, dengan inovasi lilitan kami yang revolusioner, masalah fundamental ini kini telah berhasil teratasi sepenuhnya. Namun sekarang sudah ada kemungkinan untuk membuat penggerak asinkron berfrekuensi tinggi. Ini adalah perkembangan, ini adalah evolusi. Oleh karena itu, motor asinkron pada putaran tinggi dengan kecepatan linear rotor yang besar di permukaan luarnya memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan motor komutator dan BLDC. Terima kasih. Saya sarankan semua papan sirkuit microchip dilapisi dengan epoksi yang tidak tembus pandang, agar tidak bisa disalin atau setidaknya dipersulit. Itu bisa dengan mudah disalin hanya dengan meletakkannya di bawah sinar X. Mengerti? Masalahnya adalah bahwa lapisan pelindung, lebih tepatnya ada lapisan silikon dan poliuretan khusus yang memang harus diaplikasikan pada papan sirkuit untuk melindunginya dari pengaruh lingkungan yang agresif karena gerinda sudut bekerja dalam kondisi yang berat, kelembapan, abrasif, material ferromagnetik, semua hal tersebut, termasuk juga kotoran yang sering ditemui di rumah, di lokasi konstruksi maupun di pabrik. Itulah sebabnya lilitan motor juga dilindungi secara khusus dan andal, sehingga kami bisa membuat berbagai kelas perlindungan. Karena sekarang, pernis yang kami gunakan mengalami polimerisasi, dan memiliki ketahanan mekanis yang sangat tinggi terhadap gesekan dan pengaruh suhu. Dan instalasi untuk impregnasi vakum yang baru saja dioperasikan, hari ini sedang diuji adalah sistem pendingin, karena pernis untuk impregnasi
harus memiliki suhu 25-30 derajat dalam rentang ini agar dapat memastikan kelancaran aliran, permeabilitas, dan agar semua keunggulan yang diberikan oleh pernis silikon organik dapat dimanfaatkan secara maksimal. Instalasi ini memungkinkan semua itu dilakukan, bahkan dalam satu kali pengisian kami bisa memuat hingga 800 kg produk di dalamnya untuk diimpregnasi. Bahkan bisa dilakukan dalam beberapa tahap, vakum tekanan, agar dapat memastikan 100% penghilangan udara dari sana. Dan tepat di sini, di samping unit ini, terdapat lemari pengering dan curing, jadi lapisan ini sangat penting, bukan perlindungan hak cipta. Terima kasih. Dimitri Alexandrovich, halo. Selamat siang. Saya ingin tahu pendapat Anda. Saya ingat Anda selalu membuat pernyataan setelah kejadian, tetapi saya ingin mendengar dari sumber Anda, meskipun pendapatnya sangat hati-hati, tetapi kapan dividen pertama akan dibayarkan? Saya rasa tahun 2027 dan di kuartal berapa? Terima kasih. Saya sudah bilang, bukan per kuartal, karena lihat saya sudah pernah jelaskan, kita harus bekerja selama 1 tahun dulu. Setelah direorganisasi secara resmi menjadi sebuah perseroan terbatas dan mulai beroperasi penuh, kemudian hasil keuangan tahunan yang telah berlalu dievaluasi secara menyeluruh setelah tanggal 1 April tahun berikutnya, setelah laporan keuangan tersebut diserahkan kepada otoritas pajak yang berwenang. Setelah itu diadakan rapat pemegang saham, di mana keputusan tentang pembagian pembayaran diambil. Jadi kita bekerja selama 1 tahun dan hampir setahun kemudian pembayaran dilakukan berdasarkan hasil tahun tersebut. Sayangnya undang-undangnya memang seperti itu. Terima kasih. Untuk mulai memproduksi dan menjual produk kami, apakah satu-satunya hal yang menghalangi hanyalah belum adanya izin operasional? Tidak hanya itu, beberapa peralatan juga belum datang. Ya, saat ini sampel produk yang sudah dibuat akan mulai kami kirimkan, tetapi belum dalam jumlah besar, karena beberapa proses masih kami lakukan, bisa dibilang, dengan cara yang sederhana, karena peralatan yang sesuai belum datang. Namun, ke depannya produksinya akan terus meningkat. Terima kasih. Apakah sudah ada gambaran kapan BTR akan mulai beroperasi? Anda tahu sekarang encoder sudah datang, tapi masih berbasis bantalan, namun saat ini tidak ada tenaga kerja yang tersedia untuk mengerjakannya. Begitu ada waktu, kami akan menyelesaikannya hingga mencapai tingkat yang memang sudah direncanakan sejak awal.